Apakah asuransi kendaraan, asuransi jiwa itu riba? Bukan riba, tetapi judi. Asuransi itu apa? Judi. Ya, judi dia. Kenapa? Karena terjadi gharar, yaitu ketidakjelasan. Kita bayar asuransi per bulan begini, kapan kita mengambilnya nggak jelas. Ya, sedangkan yang bayar baru pertama kali kena tabrakan langsung dia ambil. Duit siapa dia ambil? Padahal dia bayar pertama, mungkin bayarnya cuma 10.000, tapi kemudian dia operasinya 3 juta. Itu 2.900.000 dari mana dia dapat duitnya? Itu kan ngambil harta orang. Jadi asuransi itu terkumpul di dalamnya pertama, ya mohon maaf, pertama bersuudzon kepada Allah. Oh, nanti kalau saya keluar nanti saya tabrakan, kemudian anak saya siapa yang biayai? Asuransi A. Suudzon dia kepada Allah. Makanya Ustadz Arifin Badri mengatakan orang yang main asuransi itu madesu, masa depan suram, madesu. Yang kedua, orang yang main asuransi dia akan masuk ke dalam transaksi gharar, tidak jelas. Dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk transaksi gharar, ketidakjelasan. Yang ketiga, di dalamnya ada judi, yaitu untung-untungan. Untung-untungan. Ya, yang tabrakan untung, yang nggak tabrakan nggak untung. Untung-untungan. Ya. Dan saya pesan untuk orang tua yang mengasuransikan pendidikan anaknya. Kalau seandainya dia mati nanti siapa yang membiayainya, maka saya akan katakan di sana terdapat asuransi atau jaminan. Asuransi itu kan sebenarnya jaminan. Jaminan yang sangat manjur. Jaminan abadi. Yaitu orang tua menjadi orang tua yang saleh. Ini jaminan atau asuransi yang paling kuat dan paling abadi. Dalilnya apa? Yaitu cerita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi assalam. Dan yang benar namanya adalah Khadir, bukan Haidir. Haidir teman SD saya. Khadir namanya. Ya, Khadir dengan Musa alaihi assalam. Nabi Musa alaihi assalam, Nabi Khadir memperbaiki rumah 2 anak yatim. Rumah tersebut milik 2 anak yatim. Kenapa diperbaiki? Ternyata di bawah rumah tersebut ada harta tersimpan. Harta tersimpan itu milik siapa? Wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yastakhrijahuma kanzahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalau seandainya 2 anak yatim tersebut sudah baligh, maka Allah ingin mengeluarkan harta tersebut sebagai bekal untuk kehidupan 2 anak yatim tersebut sesudah balighnya. Baik, paham sampai sini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat mengatakan fihi dalilun ala anna ar-rajula salihah yahfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini, kisah ini terdapat dalil bahwa orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Jadi jangan takut, Anda akan meninggal, anak Anda akan dijaga oleh Allah. Ya. Bahkan yang lebih luar biasa disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa annahu kana minal abis sabi' atau minal jadis sabi'. Ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari 2 anak yatim ini. Ternyata dia adalah kakeknya yang ke-7. Berarti dalam kata lain, orang tua yang soleh bisa menjaga anak keturunannya sampai 7 turunan. Itu asuransi dalam Islam. Menjadi orang tua yang saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.